Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 181. Dengan kepergian Sean, Jasmine mengungkapkan keprihatinannya. Seren, apakah kakakmu bertengkar lagi dengan kakak iparmu? Sambil mengelus kepala keponakannya, Serenity menjawab, Hank masih di rumah orang tuanya. Dia menyuruh kakakku untuk mengembalikan sebagian biaya hidupnya. Karena dia tidak makan di rumah, dia ingin potongannya. Jasmine menjawab setelah jeda singkat. Dia bukan suami yang baik, bukan? Serenity terdiam sesaat sebelum menjawab. Kakakku perlu menemukan stabilitas sebelum dia bisa memikirkan masa depan. Jasmine terdiam tanpa sepatah kata pun. Bagaimana pesta Nyonya Dawson? Apakah Anda memiliki chemistry dengan putranya? Kepalaku masih sakit. Serenity mengedipkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang kamu pura-pura mabuk di pesta. Itu semua tentang ketenangan dan keanggunan dalam masyarakat kelas atas. Jasmine bisa saja lupa menikah. Ya, saya tidak mabuk atau menjadi gila. Tapi saya berpura-pura mabuk setelah mengonsumsi banyak anggur. Aku berbaring di lantai dan pura-pura tidur. Bibiku dengan panik menyeretku keluar dari sana. Saya rasa bibi saya tidak akan pernah mengajak saya ke acara apapun sekarang. Jasmine berusaha sekuat tenaga agar orang tuanya tidak menjodohkannya dengan pria kaya dan berkuasa. Meskipun istri-istri terbaik, Wills pun tidak menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Dawson. Namun istri-istri dari kelas sosial kaya hadir di sana. Aksi Jasmine yang berpura-pura mabuk dan tidur di lantai benar-benar memalukan. Di lingkungan di mana gosip menyebar dengan cepat, tidak butuh waktu lama bagi seluruh masyarakat untuk mengetahuinya. Istri-istri ini yang terpaku pada status memandang rendah Jasmine. Keluarga Sox adalah penduduk lokal Wilspun dan menghasilkan uang selama booming properti. Sejak orang tua Jasmine mengambil alih bisnis keluarga, aset mereka meningkat 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Namun demikian, di mata orang kaya dan berkuasa, keluarga Sox adalah orang kaya baru yang hanya beruntung mendapatkan tambang emas karena ledakan properti. Nyonya Lo bisa menikah dengan keluarga Los karena kehebatan dan tekadnya untuk melewatinya. Dia juga melahirkan seorang putra yang mengamankan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Namun, tidak semua wanita di keluarga Sox seberuntung Nyonya Lo. Dilihat dari perlakuan Tuan Lo terhadap Nyonya Lo, Nyonya Lo pasti penuh perjuangan dalam pernikahannya. Serenity berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar mempertaruhkan semuanya. Masa-masa sulit memerlukan tindakan yang mendesak. Bukan niat Jasmine untuk menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Bukannya mencari cinta, dia malah menunggu cinta datang padanya. Keluarganya tidak perlu terburu-buru menikahkannya. Seperti yang dia inginkan, akan menikah ketika tuan yang diinginkan datang. Dia bisa berkencan ratusan kali, tetapi tidak akan menemukan chemistry dengan siapapun jika ada waktu belum datang. Saya pikir ibu dan bibi saya akan melupakan saya untuk sementara waktu. Bibimu mungkin ingin menjauhkan diri darimu dan berpura-pura tidak mengenalmu. Serenity berkata sambil tersenyum. Mengingat kembali saat keheningan menyelimuti ruangan itu, dan semua mata tertuju pada Jasmine. Saat dia berpura-pura mabuk dan terbaring di lantai. Bibinya dengan panik mengangkatnya dan menyeretnya keluar dari tempat kejadian. Jasmine mencuri pandang ke wajah bibinya. Wajahnya menunjukkan begitu banyak emosi. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Serenity dan Jasmine terkikik. Sonny ikut tertawa. Hal ini membuat para gadis tertawa lebih keras. Suara tawa memenuhi ruangan. Bab 182. Sonny mengemil kue dan bermain di toko. Mainan favoritnya ada di dalam tas Popo. Dia bisa duduk di sana sepanjang hari dan hanya bermain dengan mainan itu. Jasmine bercerita pada sahabatnya, Sonny punya fokus yang bagus. Lihat saja dia bermain dengan mainan itu. Itu hanya karena dia berada di lingkungan baru. Dia akan merobohkan atap toko ketika dia sudah familiar dengan tempat itu. Serenity sering menjaga Sonny demi Liberty. Jadi dia merasakan langsung kenakalan Sonny. Mengeluarkan peralatannya. Serenity mulai mengerjakan kerajinan dengan tergesa-gesa dan berkata, saya memberikan manekineko kepada Nona Stone karena dia menyukai kerajinanku. Jadi,
saya berpikir untuk membuatkan satu lagi untuk Sakri karena kami adalah suami dan istri, dan kami tinggal bersama. Dia bisa saja menunggu. Dia malah marah padaku. Saat tahu, aku meminta maaf dan mengakui kesalahanku. Saya bahkan menenangkannya dan menawarkan untuk membuatkannya kerajinan tambahan. Sebelum dia bisa merelakan semuanya, aku akan mencoba menyiapkan hadiahnya hari ini. Aku tidak ingin menghadapi wajah batunya saat aku pulang malam ini. Jasmine menyuruh Serenity pergi. Tentu saja dia akan marah jika maneki Neko itu miliknya. Dan kamu malah memberikannya kepada Nona Stone tanpa izinnya. Itu salahku, dan aku minta maaf padanya. Lagi pula dia tampak tidak bahagia saat pulang ke rumah tadi malam. Saya kira dia punya masalah di tempat kerja. Sebenarnya, Zachary frustrasi karena Serenity gagal memahami fakta bahwa dia mengenakan pakaian yang dia berikan padanya untuk bekerja. Ring, ring, ring. Telepon Serenity berdering. Mengeluarkan ponsel dari sakunya, Serenity melihat Nenek Mei di ID penelpon. Dia menerima telepon itu. Nenek, apakah kamu sibuk, Seren? Lumayan. Ada apa, Nenek? Aku mendengarkan. Anda adalah prioritasku. Sesibuk apapun. Serenity sudah sering bertemu dengan Nenek Mei untuk ngobrol sebelum dia menikah. Nenek Mei jarang mengunjunginya setelah menikah. Wanita tua itu mungkin tidak ingin menjadi orang ketiga. Setelah Serenity dan Zachary terikat, ini adalah permintaan Zachary. Dia mengatakan bahwa dia akan mengabulkan permintaan nenek untuk menikahi Serenity. Tapi disitulah dia harus menarik batasannya. Nenek tidak boleh ikut campur dalam kehidupannya setelah menikah. Dia perlu menjadi penilai karakter Serenity untuk melihat apakah dia layak menghabiskan sisa hidupnya bersama. Nenek Mei takut cucu sulungnya akan marah dan memperlakukan Serenity dengan buruk jika dia terus bertemu dengan Serenity. Nenek Mei menahan diri untuk tidak mencari Serenity. Sebenarnya tidak banyak. Bukankah besok adalah akhir pekan? Bisnis di toko Anda sepi di akhir pekan. Apakah kamu libur pada waktu itu? Aku sedang berpikir untuk menghabiskan akhir pekan di tempatmu. Bisakah kamu bertanya pada Zachary apakah dia setuju dengan hal itu? Nenek Mei sangat ingin mengetahui apakah ada kemajuan di antara pasangan itu. Jika ya, sejauh mana? Kalem menyebutkan bahwa Zachary terkadang terlihat cemburu. Nenek Mei merasa gatal karena penasaran. Nenek, Anda bisa datang kapan saja Anda mau. Anda tidak memerlukan izin kami. Ini adalah rumah cucumu, jadi pada dasarnya ini adalah rumahmu juga. Serenity akrab dengan Nenek Mei. Ditambah lagi, rumah itu milik Zachary. Nenek Mei dengan senang hati datang untuk istirahat. Dia merasa rumah kecilnya bersama Zachary terlalu sepi. Terkadang, Serenity merasa dia sendirian di rumah. Ketika Zachary tidak berbicara atau tidak memperhatikannya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa memelihara beberapa anjing dan kucing peliharaan untuk dirawat. Itu adalah gagasan yang rencananya akan didiskusikannya dengan Zachary malam ini. Aku tetap harus bertanya pada Zach, bagaimana jika dia tidak ingin aku menjadi orang ketiga dan merusak waktu berduaanmu? Nenek Mei juga sangat mengenal cucunya. Dia tidak ingin dia muncul kalau dia menyembunyikan sesuatu lagi. Bab 183. Serenity berkata, tidak sama sekali, Nenek. Aku akan memberitahunya malam ini. Apakah Anda akan meminta Kalem mengantarmu besok? Atau haruskah kami menjemputmu? Aku akan meminta Kalem mengantarku, mungkin sore hari. Kalem tidur sampai siang saat akhir pekan. Cucu-cucunya akan mendapatkan istirahat yang sangat mereka butuhkan di akhir pekan. Tak ingin mengganggu istirahat mereka di pagi hari. Nenek Mei sering membiarkan mereka tidur. Dia berencana untuk pergi ke tempat Serenity pada sore hari. Baiklah kalau begitu, Anda suka makan apa? Aku akan memasak makan malam. Karena Nenek Mei datang pada sore hari, makan siangnya bersama Shan bisa berjalan sesuai rencana. Tetap saja, Serenity akan mengajak Nenek Mei ke makan siang. Jika Nenek Mei datang di pagi hari, itu tidak menjadi masalah karena Serenity tetap membelikan makan siang. Aku menikmati masakanmu. Makananmu adalah yang terbaik. Setelah mencicipi masakan Serenity, Nenek Mei menyebutkan secara pribadi bahwa cucu sulungnya beruntung memiliki juru masak yang hebat di rumah.
Seluruh keluarga berpikir Serenity adalah seorang gadis yang hebat. Tapi Ibu Zak, Tanya, tidak begitu tertarik. Karena Serenity adalah seorang yatim piatu dan tinggal di daerah pedesaan. Nenek Mei telah berbicara dengan mertuanya berkali-kali tentang hal itu. Keluarga mereka cukup kaya, sehingga tidak perlu memperkuat status sosial mereka melalui pernikahan diplomatik. Yang penting hanyalah kebahagiaan anak-anak. Tanya tak mau bicara banyak di hadapan Nenek Mei, karena Nenek Mei sangat menyukai Serenity. Namun, Tanya akan mengomel tentang ibu mertuanya kepada suaminya secara pribadi. Merengek bahwa anak emas Nenek Mei mungkin adalah Sakri. Namun dia menyuruh Sakri menikah dengan seorang yatim piatu dari daerah pedesaan. Wanita itu hanya menahan Sakri. Akan sulit bagi orang desa seperti Serenity untuk menyesuaikan diri dengan para wanita. Ketika saudara, laki-laki dan sepupu Sakri menikah dengan orang-orang bangsawan, Serenity tidak akan mendapatkan rasa hormat dari saudara iparnya. Untunglah Tanya mengetahui putranya menandatangani perjanjian dengan Serenity. Dia merasa lebih baik mengetahui bahwa pasangan itu akan berpisah 6 bulan kemudian. Jika mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tanya tahu 1-2 hal tentang putra yang dilahirkannya. Serenity bukanlah tipe yang mampu mencuri hati putranya. Bahkan ahli waris seperti Elise tidak memiliki apa yang diperlukan. Itu tidak lebih dari kewajiban Sakri sebagai cucu untuk membalas Serenity karena telah menyelamatkan nyawa neneknya. Tanya tidak menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Serenity sebagai cara untuk memberi kelonggaran pada dirinya sendiri. Seandainya putranya benar-benar jatuh cinta pada Serenity, Tanya akan mengakui Serenity sebagai menantunya. Namun demikian, dia harus membimbing dan mengajari Serenity, sehingga Serenity tidak akan mempermalukan saat menghadiri acara bersama Sakri. Jangan lupa bertanya pada Sakri. Aku tidak ingin dia salah paham padamu. Mengetahui bahwa cucunya suka menjadi yang teratas. Nenek mengingatkan Serenity untuk memberitahu Sakri. Serenity mengakuinya sambil tersenyum dan menunggu sampai Nenek Mei menutup telepon. Dia kemudian menoleh ke sahabatnya dan berkata, "Aku merasa nenek takut pada Sakri. Dengan karakter seperti itu, siapapun akan melihat Tuan Yak menakutkan." Mengingat suasana hati Sakri yang berfluktuasi, Serenity berhenti berbicara. Dia bertanya-tanya, bagaimana Nenek Mei berhasil meyakinkan Sakri untuk menikahinya pada pandangan pertama. Di rumah sakit umum Willspoon, Nyonya Han menjalani operasi kemarin dan operasinya sukses. Namun, dia tinggal di bangsal ICU untuk observasi 2 hari sebelum dia bisa dipindahkan ke bangsal umum. Tarif bangsal ICU mahal, ditambah dengan biaya operasi. Tagihan yang diterima keluarga Han setiap hari sangat merugikan dompet mereka. Bab 184. Tagihan rumah sakit ditutupi oleh tabungan Tuan dan Nyonya Han untuk saat ini. Pak Tua Han berkata bahwa anak-anak dan cucu-cucunya harus ikut serta membayar tagihan. Ketika Nyonya sudah tua, Han bisa keluar dari rumah sakit. Adapun biaya yang ditanggung oleh Tuan dan Nyonya Han, anak dan cucu harus mengembalikan uang tersebut kepada mereka. Rasanya tidak pantas bagi orang tua seperti mereka untuk terus hidup tanpa uang. Orang-orang tua mungkin haus akan uang, tetapi mereka tahu anak-anak dan cucu-cucu. Mereka tidak akan sebaik itu jika mereka tidak punya apa-apa lagi. Lebih baik mengandalkan segepok uang tunai daripada anak kandung mereka. Karena pasangan tua ini mempunyai tabungan beberapa ratus ribu dolar. Anak-anak hanya akan menerima sekitar 100 ribu dolar per keluarga. Jika dibagi rata, tetap saja tidak ada yang akan menolak uang tunai gratis. Perawat datang membawa tagihan kemarin, Pak Tua Hot mengambilnya untuk dilihat. Sambil cemberut, dia berkata, "Belum beberapa hari, tapi kita hampir kehabisan uang." Pak Tua Hot memberitahu anak-anaknya, "Diskusikan di antara kalian sendiri jumlah yang harus dibayarkan. Kumpulkan uangnya dan bayar tagihannya sebelum rumah sakit mulai memintanya." "Ayah, apakah kamu sudah menghabiskan semua uangmu?" Putra tertua keluarga itu bertanya. Pak Tua Hot memelototinya. "Apa? Tidak senang membayar? Apakah kamu pikir ibumu dan aku mampu hidup dengan uang tunai seperti ini? Berapa banyak dari kamu yang berkontribusi sejak ibumu jatuh sakit?
Ibumu dan aku membesarkanmu dan membantumu untuk berumah tangga. Sekarang ibumu sakit. Bukankah kamu harus membayar biaya pengobatannya? Putra sulung segera membalas. Ayah, kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan membayar. Tapi kami tidak tahu berapa total biayanya. Rawat inap di rumah sakit telah menghabiskan banyak uang selama beberapa hari terakhir. Meskipun mereka cukup berkecukupan sekarang, rawat inap ibu mereka membuat mereka kehabisan tenaga. Putra tertua merasakan sakitnya memikirkan harus membayarnya. Pantas saja orang-orang mengatakan bahwa menjadi miskin itu baik-baik saja, tetapi tidak pernah sakit. Itu semua salahmu karena tidak membuat bocah-bocah itu mengeluarkan uang. Anda tidak perlu membayar jika Anda bisa memintanya dari mereka. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah anak-anak nakal itu. Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Tetapi satu-satunya cara Anda dapat meringankan pembayaran adalah dengan meminta Serenity untuk mengambil tanggung jawabnya. John telah meminta seorang teman untuk menggali informasi terkini tentang Serenity dan menemukan bahwa Serenity memiliki toko buku besar di dekat sekolah Witherspoon. Bisnisnya tampaknya berjalan dengan baik. Ia mendengar Serenity juga memiliki bisnis online yang cukup sukses juga. Pendapatan bulanan Serenity bisa mencapai puluhan ribu seperti yang disebutkan John. Liberty, yang paling tegas saat itu, memiliki pernikahan yang sulit. Dia kini menjadi seorang ibu yang tinggal di rumah dan tidak punya uang sepeser pun. Tuan Tuahat percaya, Liberty seharusnya menyadari hal itu, karena dia menolak memberikan sejumlah uang kepada kerabatnya untuk tunjangan keluarga ketika dia menikah. Itu adalah karma. Sekarang dia harus tidur di tempat tidur yang dia buat. Keheningan menimpa ruangan itu, sungguh menyiksa. Ketika tiba giliran mereka untuk membayar, para keluarga Hunt mungkin sudah membuang gagasan untuk membuat Serenity membayar tagihannya sebelumnya. Tapi kini mereka kembali bekerja keras agar Serenity menanggung akibatnya. Itu mengingatkanku, apakah John masih diskors dari pekerjaannya? Apakah ini masih menjadi berita besar di internet? Tuan Tuahan bertanya pada Chris. Orang tua itu tidak menjelajahi web, jadi dia tidak punya akses ke komentar-komentar buruk secara online. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Beberapa orang datang ke rumah, sakit dan menyerang para keluarga Hunt dalam 2 hari pertama. Namun penjaga keamanan rumah sakit mengusir mereka. Keluarga Hans telah menelepon polisi. Dan netizen yang marah sekarang menahan diri agar tidak melibatkan polisi. Kerugian terbesar yang mereka timbulkan adalah menyebarkan pesan kebencian secara online kepada keluarga tersebut. Sejak saat itu, tidak ada yang datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Tidak peduli apapun yang terjadi. Nyonya Tua Han adalah seorang pasien yang baru saja keluar dari operasi. Netizen mengatakan bahwa perburuan kita berbeda. Para netizen mungkin akan dibawa ke pengadilan oleh para keluarga Hunt. Jika ada sesuatu yang merugikan Nyonya Tua, netizen akan merugi jika harus mengganti kerugian yang dialami keluarga. Bab 185. Satu-satunya dampak buruk yang diperhatikan oleh Pak Tua Hunt adalah menimpa cucunya yang paling berharga dan sukses, yaitu John. Karena masalah Twitter, John diskors oleh perusahaannya, tidak pernah terpikir olehnya bahwa pembalasan Serenity akan mengakibatkan penangguhan John. John adalah eksekutif senior di perusahaan, hanya berada di urutan kedua, setelah direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana. Setelah mendapat panggilan dari kantor pusat, John diberikan cuti administratif. Gaji tahunan John lebih dari $1 juta. Sebelumnya John mentraktir bosnya makan, dan mengetahui bahwa saudara perempuan CEO Stone Group menuntut agar John diberi cuti tanpa bayaran dan dikeluarkan dari perusahaan. Untung saja John bagus dalam bekerja dan hanya mendapat skorsing. Perusahaan tidak memecatnya, jadi segalanya bisa berubah menjadi lebih baik. Tuan Tuahan bertanya karena khawatir, mengapa adik CEO ingin mencari John? Jangan bilang bocah nakal itu menjadi sekutunya. Nona Stone adalah pewaris keluarga paling berpengaruh dan terkaya kedua di Witherspoon. Kekayaan keluarga mereka hampir mencapai $100 miliar, tepat di bawah keluarga Yap. Bagaimana dia bisa menjadi sekutu Serenity?
Nona Stone berseteru dengan John karena berita viral tersebut mengalihkan perhatian publik dari gosip tentang dia dan pewaris keluarga Yap. Dua berita yang sedang tren kini menjadi viral di Twitter. John seharusnya bisa kembali bekerja ketika Nona Stone mengatasi amarahnya. Itu semua salah bocah nakal itu karena telah memberi kita begitu banyak masalah. Beritanya sudah tidak lagi menjadi trending di Twitter kan? Para netizen masih membicarakannya. Saya masih melihat banyak pesan kebencian di internet. Pak Han tua menyumpahi Serenity sebelum bertanya, bukankah kamu bilang kamu menemukan semacam mediator dari sebuah program TV untuk bertindak sebagai pembawa perdamaian? Bahkan jika itu hanya untuk pertunjukan, itu harus terjadi. Jangan biarkan hal kecil ini mempengaruhi karier anak-anak kita. Respons balas dendam Serenity membahayakan penghidupan anak dan cucunya. Mereka kehilangan uang. Suatu hari, Pak Tua Hunt menyuruh cucunya mencari Serenity dan mendiskusikan rekonsiliasi. Hal itu tidak berakhir dengan baik. Izinkan aku bertanya pada John. Chris mengeluarkan ponselnya untuk menelepon John. Sejak Nyonya Tuan Hunt masih di ICU, tidak semua orang perlu mengawasinya. Oleh karena itu, hanya orang-orang lanjut usia yang tetap berada di rumah sakit. Sementara cucu-cucunya menjalankan bisnisnya. John dengan cepat mengangkat telepon ayahnya. John, bagaimana dengan mediasinya? Dengan ekspresi meringis di wajahnya, John menjawab, "Ayah, saya hendak menelpon ayah. Kita bisa melupakan hal itu. Mediasi tidak akan terjadi. Semuanya sudah berjalan." Tetapi orang-orang itu tiba-tiba berkata bahwa mereka tidak akan hadir hari ini. Mereka bahkan tidak mau memberitahuku alasannya. Aku marah sekali. Sebagai orang ketiga di perusahaannya, John sangatlah sombong. Sudah lama sejak dia merencanakannya dan kali ini, dia kalah dari sepupunya. Dia membenci nyali Serenity. Tidak bisakah kita beralih ke acara TV lain? Teman saya mengatakan bahwa tidak ada mediator yang bersedia mengambil tugas tersebut. Tidak ada jumlah uang yang dapat meyakinkan mereka. Teman saya menyebutkan bahwa Serenity mungkin telah menemukan seseorang untuk mendukungnya. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang berkuasa. Karena tidak ada mediator yang berani mengambil pekerjaan itu. John yakin dia memiliki koneksi yang luas. Dia dan Mike cukup berpengaruh di kampung halaman mereka. Mereka selalu unggul. Namun, kali ini mereka kalah. Teman John dan Mike bertanya-tanya. Namun, mereka tidak bisa mengetahui identitas pendukung Serenity. Mungkin mereka hanya paranoid, atau mungkin Nona Stone ada di baliknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.